ini ada yang bertanya nih, Teteh, apa ini? Teteh, telur busuk kan bau banget ya. Dan susah hilang baunya. Itu najis gak? Oke. Itu najis nggak? Iya. Oke, paham. Baik kakak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu ya, kalau telur itu kan hukumnya suci. Kalau telur itu hukumnya suci, meskipun itu telur keluar dari hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Misalkan kayak telur apa ya, kayak telur kura-kura. Misal kayak telur kura-kura kan kita gak boleh ya makan kura-kura, atau ular kita gak boleh makan ular. Tapi kalau telurnya itu hukumnya suci, seperti itu. Jadi kalau telur itu memang hukumnya suci. Yang kakak tanyakan itu gimana kalau telurnya itu udah busuk gitu ya. Muncak orang Sunda mana tatenya kacing calang berennya. Muncak orang Sunda mah telur busuk itu dikatakan dengan ya kacing calang berenannya muncak orang mana. Ya belum ada Kak Mbah Bejo. Untuk gula arennya admin Teteh belum memasukkan Kak, karena baru kemarin rilis tokonya kemarin sore, jadi belum semua keranjangnya dimasukkan Kak Mbah Bejo, belum semua dimasukkan. Baik, ini bisa dilihat ya di dalam kitab Mausu'atul Fiqhiyah. Kalau misalkan itu telur masih terbungkus, sekali lagi ya, kalau misalkan itu telur masih terbungkus dengan kulitnya itu telur bukan kulit apa ya? Ya itu telurnya masih utuh lah gitu ya, telurnya masih utuh yang masih terbungkus, maka itu tetap hukumnya suci. Meskipun itu telur itu sudah busuk. Sekali lagi, itu telur masih tetap suci. Ini bisa dilihat di dalam kitab Mausu'atul Fiqhiyah. Meskipun itu telurnya busuk, selama itu si telur masih terbungkus oleh telurnya itu sendiri, apa sih yang disebutnya tehnya kulit natunya ya masih terbungkus segitunya, maka itu masih tetap suci. Ini yang bermadhab Imam Syafi'i, yang bermadhab Imam Hanafi, yang bermadhab Imam Hambali itu sepakat menghukuminya suci. Cangkang, cangkang, ya, iya maksudnya cangkangnya. Ya kalau kulit itu kebayangnya kayak kulit apa gitu ya cangkangnya, maksudnya seperti. Jadi karena kita kan di Indonesia itu kan mayoritasnya madhab Imam Syafi'i ya. Jadi kalau Imam Syafi'i, kalau Imam Hanafi, kalau Imam Hambali itu menghukuminya suci. Tetapi kalau Imam Maliki mah itu menghukuminya najis. Kalau Imam Maliki mah menghukuminya najis. Tetapi ya meskipun hukumnya suci kan bukan berarti bisa kita makan ya. Karena kayaknya nggak akan ada yang mau deh kalau misalkan kita makan telur busuk, kayaknya nggak akan ada yang mau ya kan. Wong bau gitu ya. Tetapi itu nggak najis kok gitu, nggak najis. Maksudnya kalau misalkan kena ke kalau kena ke baju itu nggak najis gitu ya, kena ke kulit itu nggak najis seperti itu ya. Tapi kalau dimakan masa dimakan nggak mungkin deh kalau dimakan, karena itu kan membahayakan ya ke tubuh kita ya kan, seperti itu. Oke, ada yang bertanya ini, Teteh, orang tua saya pernah bernadar tapi tak sempat menunaikan, keburu wafat, itu gimana? Gak gimana-gimana. Kalau gak gimana-gimana Teteh maksudnya begini. Kalau misalkan nadarnya itu yang bersifat harta gitu kakak ya, siapa ini kakak Sweet. Kalau misalkan nadar itu yang bersifat harta, misalkan aku bernadar nih mau memberi uang misal 100.000 misalkan ya, atau berapa juta misalkan kepada si A gitu. Aku bernadar misalkan. Nah itu kan jadi hutang ya. Nadar kan jadi hutang, misalkan mau memberi uang nih 10 juta misalkan kepada si A, tapi sebelum memberi uang tersebut keburu wafat, keburu meninggal, dan ada saksi, misalkan yang menjadi saksi itu adalah anaknya. Misalkan ketika mengucapkan nadarnya itu misalkan di depan anaknya, ada saksi kan, jadi anaknya tahu kan kalau misalkan yang meninggal tuh misalkan bapaknya, tahu kalau misalkan bapak itu sempat bernadar tapi keburu wafat, maka kan itu menjadi hutang pribadi. Nah, maka kalau misalkan yang wafat tersebut itu mempunyai harta ketika meninggalnya, maka itu keluarkanlah dari hartanya. Ya, jadi jangan dulu diberikan kepada ahli waris.
jangan dulu diberikan kepada ahli waris, tapi selesaikanlah dulu hutang nadarnya, karena nadar itu menjadi hutang pribadi. Maka jangan dulu dibagi waris, bayarlah dulu itu yang 10 juta itu karena sudah bernadar. Tapi gimana nih, ini mau memberikannya 10 juta cukup besar banget, ternyata si mayit ini tidak mempunyai harta sama sekali. Misalkan nggak punya harta sama sekali, nggak punya rumah, wong rumah selama ini ngontrak, nggak punya tabungan, dan juga nggak punya barang yang bisa dijual, yang bisa menjadikan uang senilai 10 juta tersebut semisalnya. Maka kalau begitu apakah nanti akan menjadi hutang bagi keluarganya? Misalkan apakah akan menjadi hutang untuk ahli warisnya, untuk anak-anaknya? Tidak. Jadi kalau begitu teh nanti anaknya tidak perlu untuk membayar nadar tersebut, tidak perlu. Tidak ada kewajiban. Berbeda dengan kalau yang sifatnya memang benar-benar hutang. Kalau yang benar-benar hutang gitu ya sama orang lain, kalau anaknya sayang, kalau anaknya punya rizki, ya bayarlah hutang bapaknya. Kasihan kan nanti di akhiratnya terbebani. Kalau untuk nadar itu tidak ada terbebani. Begitu juga kalau misalkan nadarnya itu kalau yang bersifat harta, atau misalkan nadar yang tidak bersifat harta. Misalkan mau melakukan apa, misalkan aku bernadar mau berpuasa 3 hari kalau aku apa gitu misalkan. Ketika bernadar mau puasa 3 hari ternyata ajal keburu menjemput. Nah, apakah hutang puasa 3 hari itu harus dibayar sama keluarganya, sama anaknya? Itu tidak wajib dibayar. Jadi berbeda memang hutang nadar dengan kalau yang bersifat uang dengan dengan hutang-hutang kayak hutang gitu ya. Itu nanti dalam kitab apa itu? Dalam kitab kitab apa ya? Kitab Subulus Salam kalau gak salah. Ada di dalam kitab Subulus Salam ada pembahasan yang menerangkan tentang itu, ya. Teteh, apa sih bedanya antara makruh tahrim dengan haram? Oke. Makruh mungkin kakak sudah tahu ya. Kalau makruh itu memang tidak haram. Makruh itu adalah sesuatu hal yang tidak disukai jika kita melakukan hal itu oleh Allah. Tetapi ini bahasanya ada makruh tahrim. Mungkin kakak Erwin ini agak bingung ya. Karena ada bahasanya tahrimnya, ada bahasa haramnya. Kalau begitu apa sih bedanya dengan haram itu sendiri? Karena begini, oke, baik kakak Erwin, di dalam fikih itu hukum itu terbagi, syara itu terbagi menjadi 5 ya. Itu tidak akan terlepas wajib, haram, makruh, sunat, wenang. Itu hukum syarat ada 5. Yang mana 5 itu kan nanti ditempuh 5 lagi kan, sabab, syarat, mani, sahih, fasid. Jadi yang 5 itu ditempuh oleh 5. Nah, dari satu-satunya itu nanti ada terperinciannya gitu. Misalkan contoh wajib itu pun wajib pun ada wajib yang mana sifatnya ain, maksudnya kayak fardu ain. Kayak kalau fardu ain kan kewajiban terhadap diri kita sendiri gitu ya. Kewajiban itu datang ketika kita itu sudah mukallaf. Mukallaf itu kan baligh dan juga berakal. Dan ada juga yang fardu yang sifatnya kifayah, ya kan? Kalau kifayah itu adalah huwa idza ma fa'alul ba'du saqatal araj anil huwa idza ma fa'alul ba'du saqatal kharaj anil baqi. Kalau misalkan kita dilakukan oleh salah seorang maka kan gugur kan sebagiannya. Itu kan sifatnya fardu kifayah. Kemudian yang sunnah pun kan itu akan terbagi lagi. Ada sunnah mu'akad, ada sunnah yang goyir mu'akad. Dan begitu pun di dalam makruh. Yang makruh pun itu ada istilahnya makruh tahrim. Ya, makruh tahrim itu adalah makruh yang bisa mendatangkan kepada dosa. Itu adalah makruh tahrim, Kak. Mungkin kakak ini masih bingung, kalau begitu apa bedanya teteh dengan haram itu sendiri? Makruh tahrim itu apa bedanya dengan haram itu sendiri? Nah, ini nanti kita bisa lihat, Kak. Keterangannya itu ada di dalam kitab Hasyiyah Bujairomi ya. Ada di dalam kitab Hasyiyah Bujairomi. Jadi kalau haram itu adalah sesuatu yang diyakini akan pelanggarannya itu bersumber dari dalil yang pasti. Itu haram. Kalau haram itu berdalil dari sumbernya yang pasti. Nah, itu haram. Kalau makruh tahrim, jadi si dalilnya itu masih dzon. Maksudnya dzon itu masih apa ya?
Maksudnya dzon itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kayak masih prasangka yang kuat lah gitu. Kalau dzon itu masih prasangka yang kuat. Jadi makruh tahrim bedanya dengan haram itu sendiri. Jadi dari dalilnya. Jadi simpelnya gini deh ya. Kalau makruh tahrim itu ketetapan si hukum itu berdasarkan dalil yang memang memungkinkan, yang masih memungkinkan untuk ditakwil atau ditafsir. Aduh ini ngerti gak sih ya? Ini abis ini ilmunya kayak khusus untuk anak santri ini. Mudah-mudahan ini bisa dipahami nih orang yang bertanya ya. Sedangkan kalau haram itu ketetapannya itu berdasarkan dalil yang tidak perlu lagi ditakwil, yang tidak perlu lagi ditafsir. Itu berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan hadis, berdasarkan ijma' ataupun berdasarkan qiyas. Seperti itu. Ya. Nah, seperti contoh, misalkan nih contoh, ngerti Mbak? Oke, baik. Maaf. Misalkan contoh apa ya? Misalkan contoh kayak kita melakukan sholat sunat mutlak di waktu yang diharamkan. Nah, itu teteh pernah menerangkan ya di dalam kitab Safinah ada waktu yang diharamkan melakukan sholat sunat di dalam 5 waktu. Nah, itu maksudnya itu haramnya di situ itu termasuknya haram apa? Itu di sana masuknya kepada haram tahrim, tidak kepada haram mutlak, tidak, tetapi itu masuknya kepada makruh tahrim. Memang di sana ada hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW, tetapi itu masih bisa ditakwil. Berbeda kalau kayak seperti zina, mabuk gitu ya kan, mencuri gitu ya kan, riba. Nah itu jelas haram, itu tidak perlu ditakwil lagi. Nah, begitulah. Apalagi contohnya? Sebetulnya contohnya masih ada sih. Udah contohnya satu aja deh, nggak perlu banyak-banyak. Siang teh, siang Kak Adi. Teteh pacaran kan haram ya. Kalau saya cinta, dan saya rindu wanita yang bukan muhrim, itu termasuk haram. Oh, ini urusan hati ini Kak Mujid. Ini urusan hati. Kata Kak Mujid katanya pacaran haram ya. Tapi aku cinta katanya. Tapi aku rindu gitu. Tapi gimana itu? Itu haram gak? Itu urusan hati ya. Karena teteh ingat akan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Hazm ya. Itu ada di dalam kitab Tuqul Hamamah. Tapi teteh nggak tahu referensinya tuh. Teteh nggak tahu referensi kitabnya. Jadi Jadi kalau dalam kitab itu membahasakan kalau cinta itu diharamkan dalam hukum, memang dilarang menurut agama. Jadi maksudnya begini. Lupa lagi nih teteh pembahasannya. Walaisal gitu ya. Di sana tuh walaisal hub. Jadi tidaklah cinta itu diharamkan di dalam hukum. Cinta itu tidak diharamkan dalam hukum dan juga tidak dilarang menurut syariat. Cinta itu karena itu kan urusan hati. Karena apa? Ya karena hati itu kan milik Allah. Karena hati itu kan milik Allah. Hati itu kan milik Allah. Karena hati itu adalah milik Allah. Jadi kalau misalkan dalam hati kita itu hanya sebatas rindu, sebatas suka, tidak apa-apa. Ya wong yang hatinya juga rindu, yang mengharamkan tuh bukan hatinya. Yang menjadi haram tuh bukan hatinya. Yang menjadi haramkan itu jika dari rasa rindu itu memunculkan akan pelanggaran-pelanggaran syariat. Misalkan akhirnya kita ingin melihat auratnya, sengaja kita melihat auratnya. Misalkan sengaja kita menyentuh kulitnya atau sengaja kita berkhulwah dengannya. Itu kan jelas bukan mahram. Nah itu yang menjadi dosa tuh itunya. Jadi kalau untuk urusan hati itu mah gak dosa kita menyukai seseorang. Bahkan Masya Allah ada kan yang mati syahid dikarenakan cinta, ada. Itu ada yang mati syahid dikarenakan cinta. Ada seseorang yang mencintai seseorang tetapi tidak memungkinkan orang tersebut untuk mencintai orang itu. Tidak memungkinkan. Maka rasanya itu disimpan aja dalam hatinya. Rasanya itu terus disimpan dalam hati dan tidak ada yang mengetahui seorang pun akan rasa hati yang dimilikinya itu.
Gitu, misalkan nih laki-laki menyukai sosok seorang perempuan, tapi gak mungkin aku menyukai perempuan itu, misalkan udah punya suami misal. Gak mungkin kan, dan tidak mungkin diungkapkan, karena kalau diungkapkan itu bahaya. Wong dia udah punya suami, gak boleh kan, nanti bisa menjadi suatu perpecahan dalam rumah tangganya, gak boleh. Tapi ini hati, urusannya hati. Hati itu datangnya dari Allah. Ya udah, disimpanlah rasa itu dalam hati, di dalam kejauhan karena punya rasa sayang, terus mendoakan kepada wanita tersebut berada dalam kebaikan, berada dalam, karena wong sayang kan hatinya. Terbawalah mati oleh laki-laki tersebut, mati syahid termasuknya. Jadi kalau hati itu tidak berdosa, yang dosa itu adalah blak-blak-blaknya. Akhirnya berkholwah, akhirnya SMS-an, akhirnya teleponan, akhirnya bertemu, itu baru dosa. Begitu ya Kak. Teteh anak zina kan bernasab ke bapaknya, berarti termasuk kategori yatim dong? Tidak, tidak Kak. Anak zina itu mohon maaf ya, ini mohon maaf karena ada yang bertanya ya, mohon maaf jika sekarang ya misalkan jika ada ya anak zina ya, karena ini ada yang bertanya ya, mohon maaf sekali lagi dalam pembahasan ini, mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Jadi begini kakak, apakah anak zina itu termasuk anak yatim misalkan jika bapaknya sudah meninggal? Tidak kakak, anak zina itu tidak termasuk anak yatim. Karena kakak tahu gak definisi dari yatim itu adalah, yang yatim itu jika ditinggal mati oleh bapaknya, dan anak itu bisa dikatakan yatim sebelum balik. Kalau anak tersebut sudah balik, yaitu sudah bukan dikatakan yatim lagi ya. Terkadang kan suka ada ya yang ingin memberikan sedekah, misalkan ini amanat ya, berikan ini uang kepada anak yatim, misalkan suka ada kan ya yang bersedekah seperti itu, pokoknya mah ingin diberikannya kepada anak yatim, suka ada kan sekarang yang seperti itu. Nah sehingga kita berpikir itu padahal anaknya udah gede, misalkan udah 15 tahun, ketika baliknya pun dari umur 10 tahun, itu sebetulnya bukan termasuk anak yatim loh, tapi kan dia nggak punya uang, kasihan bapaknya udah meninggal, sebetulnya itu bukan anak yatim, karena batasan anak yatim itu ya ketika dia kalau udah balik ya bukan anak yatim. Nah kenapa si anak zina ini tidak dikatakan anak yatim? Karena secara hakikatnya itu binnya itu bukan bapak biologisnya ya, itu bukan binnya itu bukan bapak biologisnya, meskipun ya bapak biologisnya ada gitu, aduh masya Allah kasihan banget ini, tetapi itu sebetulnya binnya itu bukan bapak biologisnya kan. Kalau kita sebut bin itu kan agak ngeri ya, misalkan bin iblis itu kan agak ngeri ya. Bahkan kan itu kalau anak hasil zina itu kan bahkan kasihan banget kan, tidak bisa mendapatkan waris kan, dari siapa? Dari bapaknya. Tetapi kalau mendapatkan waris dari ibunya boleh. Bahkan secara fikih yang wajib menafkahi anak zina tersebut itu sebetulnya bapak, tidak punya kewajiban. Jadi yang punya kewajiban memberi nafkah itu adalah ibunya. Ini kalau fikih loh, ini fikih. Ini fikih ya. Ini fikih, kalau bicara fikih, bukan bicara secara kemanusiaan. Ini berbicara secara fikih ya, seperti itu. Karena ini juga ada, kalau kita ingin lihat, ini ada referensinya di dalam kitab Iqna ya, seperti itu. Ada di dalam kitab Iqna. Apa ini? Mana ada anak zina, yang ada anak hasil zina. Iya, maksud teteh itu kakak Faiz anak hasil zina. Iya, maksudnya kak Faiz anak hasil zina, maksudnya anak hasil zina.